Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Taib ayyuhal aba wal ummahat, bil amsi nahnu darasna anil fi'li al mazid bi harfin wa bi harfaini au bi salasati huruf. Lanjutkan dengan menentukan masdarnya, Bapak Ibu ya. Menentukan masdarnya. Qabla an nabda'a ad-daras, mari kita membaca doa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada semua kebaikan, menjauhkan dari semua keburukan, dan untuk orang tua kita ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya boleh nggak? Iya. Itu kan ismu fa'il pakainya mim. Kalau bedanya sama masdar mim apa? Gimana cara bedainnya? Beda. Ya cara membedakan antara Kalau masdar mim itu mufa'alun. kalau masdar mim, oh Iya. taf'ilun itu tambahin mim gitu ya berarti. Enggak. Wajahnya sama. Kalau fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Ainnya pakai fathah. Ainnya kalau ini kan pakai kasrah ya. Mufa'il. Masdar mim pada sulasi mazid sama seperti ismul maf'ul nanti. Tapi kita kan baru ismul fa'il. Sama seperti ismul. Ya, jadi sekarang konsentrasinya ke ismu fa'il aja yang bikin masdar mim itu ada ilmu dulu. Iya, karena masdar mim ismul maf'ul dan ismul makan wa zaman itu sama. Enggak perlu ditulis, nggak apa-apa Ibu ya. Cuman buat mengingat saja. Sebelumnya kita menentukan masdar, Bapak Ibu ya. Empat bentuk kata ketika kita menentukan masdarnya dan ismul fa'il. Hanya sampai sini saja. Tambahannya tadi nanti ada ismul maf'ul. Memang ditambahin mem juga. Masih ingat pada bab sulasi Bapak Ibu? Misalkan ketika kita menulis fil arabiyah kataba, sedang menulis yaktubu. Nah, kataba yaktubu. Tulisan kitabatun. Nah, kitabatin. Yang menulis katibun. Nah, katibun. Kalau tulislah uktub. Uktub. Nah. Kalau darosa belajar, sedang belajar ya dirusu. Pembelajaran dirosah. Nah, dirosatan. Yang belajar kita panggil daris. Nah, daris boleh kita daris.
dengan pola yang sama, melihat. Nadoro, nadoro, yanduru, penglihatan. Nadrun, nah nadrun boleh, nadrotun boleh, karena kita mendengar nadrun, kita juga mendengar nadrotun. Yang melihat kita panggil nadir. Nah, nadir. Nah, sekarang kita ketemu dengan fi'il tambahan tasydid. Saya sebutin. Kalau tadi belajar adalah darosa. Kalau mengajar darosa. Nah, boleh. Allama boleh, darosa boleh. Darosa kalau sedang mengajar, you melihat mudhari'nya bertanda dhammah depannya Bapak Ibu ya. Seolah-olah apa namanya? Bapak Ibu tentu sudah kenal dengan fi'il majhul, fi'il pasif. Seolah-olah seperti itu di pasif. Kalau kita kenal kata kerja dipasifkan kan awalnya didomahkan. Nah, tetapi ini tidak. Memang kalau yufa'ilu semua harus ikut, semua dhamir akan ikut dengan domah. Misalkan kalau huwa yufa'ilu, kalau ana nah ikut juga ana ufa'ilu misalkan. Huwa yudarrisu, kalau dia mengajar. Kalau kami mengajar, nudarrisu, ikut domah semua. Bisa difahami Bapak Ibu di sini. Ketika kita mentasrif apa namanya? Mudhari'nya kan yang awalnya kalau mengajar tadi darasa, mudhari'nya bertanda apa Bapak Ibu? You. Nah, you. Nah, semua dhamir juga harus mengikuti bertanda dhammah. Misalkan yudarrisu kalau Ahmad, kalau ana nah ikut dhammah juga. Nahnu nudarrisu, anta tudarrisu. Nah, seperti itu ya. Kalau pengajaran kita sebut itu pembelajaran. Kalau tadi kan darosa ya darusu dirosah pembelajaran kan, darosa ya tadris, polanya sama seperti ini. Nah, menentukan masdarnya malah lebih mudah dibanding fi'il sulasi tadris. Mengajar, allama yu'allimu, dengan muradif yang lain sama saja. Baik boleh kita menggunakan allama, boleh menggunakan darrosa. Cuman biasanya kalau kita di Indonesia ini yudaris itu cenderung di kelas atau di kampus. Kalau allama itu biasanya di masjid-masjid. Nah, tapi kan secara bahasa kan sama Bapak ya. Kalau allama yu'allimu, mengajar, pengajar taklim, memperbaiki, hasana, hassinu, perbaikan, tahsin, memuliakan, karomah, yukarrimu, takrim. Darrosa mengajar, pengajaran tadris. Yang mengajar kita panggil mudarris. Kalau itu mufa'il berarti ini mudarrisun. Allama. Yang mengajar kita panggil muallimun. Hassana. Yang memperbaiki kita panggil muhassinun. Karoma, memuliakan. Yang memuliakan muallimun. Menyinari mata fil arabiyah. Nawwaro yunawwiru, penyinaran atau penerangan, tanwir. Yang menyinari kita panggil munawwirun. Ya. Munawwir berarti yang menyinari.
Apalagi yang sering Bapak? Hadzaro, yuhadziru, hadzaro, ha zal tasdid dan ro, mengancam atau apa? Mengancam atau mengingatkan bahaya. Hadzaro, yuhadziru, masdarnya tahdzir, yang mengancam. Muhadzirun, tahdzir. Ha za bukan zat ya Bapak ya, bukan hadzaro tapi zal tahdzir. Dengan tambahan tasydid, kemudian dengan tambahan hamzah di depan ya. Af'ala yuf'ilu, sama kembali lagi mudhari'nya juga berdomah. Yang masyhur kita praktekkan, yang sering kita praktekkan, memuliakan apa Bapak? Akroma. Boleh karomah, boleh akroma, boleh biasanya banyak yang sama, baik itu ditambah tasdid, ditambah hamzah, biasanya artinya banyak yang sama dominannya, karena faedahnya untuk litadiyah, atau berbuat baik saja. Ahsana. Nah, ahsana. Bapak Ibu mau berbuat baik atau maunya ahsana atau akroma? Ahsana. Ahsana. Berarti mudhari'nya apa kira-kira? Yuhsinu. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan fi'il mazid, sangat lebih baik dianjurkan Bapak Ibu bisa menebak mujarotnya. Ahsana kan fi'il mazid ya Bapak ya? Enggak asli kan, enggak murni kan? Ada tambahan. Mujarotnya apa? Hasuna ya sunu. Kalau darosah mujarotnya apa? Jelas darosah ya dusu. Kalau hasanah hasuna. Memang dianjurkan untuk mengetahui mujarotnya. Ya seperti ini, memang kalau kita buka kamus yang sesuai dengan kaidah shorof seperti kamus Munawir atau kamus Munjid, ketika Bapak Ibu mencari ahsanah di hamzah misalkan, tidak akan ketemu sampai 2029, sampai wus lunas juga nggak ketemu. Mencarinya adalah di huruf haknya, hasuna. Kalau misalnya di hamzah nggak bisa, maka dianjurkan memang untuk menemukan mujarotnya. Baik. Kalau perbaikan, atau kebaikan, perbuatan baik, afan, bukan kebaikan. Af'ala yuf'ilu, if'al. Nah, ihsan. Ihsanun. Maka di dalam bab ini memang kita dilatih untuk mencoba menebak, tapi tebakannya harus benar. Mencoba menebak, kalau sudah ketemu madi kita nebak mudhari'nya. Setelah itu kita nebak masdarnya. Tab yuhsinu, kalau Ahmad, kalau Ahmad berbuat baik. Kalau kami berbuat baik, nu. Nah, sama lagi, didomahkan lagi. Karena awalnya domah. Saya berbuat baik, nuhsinu. Mereka hum yuhsinuna, antum tuhsinuna. Yang berbuat baik kita panggil muhsin, sahih. Yang berbuat baik kita panggil muhsin. Kalau muhsinun pola yang pertama tadi, Bu. Hasanah yuhassinu, tahsin. Yang mana, Bu? Oh, salah, Bu. Salah papan tulisnya, salah spidolnya, Bu. Bukan salah. Muf'ilun.
Nah, muf'ilun. Nggak ada tasdidnya karena di awal nggak pakai tasdid, maka ismul fa'ilnya juga nggak pakai tasdid. Memuliakan, akroma yukrimu, masdarnya ikramun. Ikramun. Yang memuliakan kita panggil mukrim. Mukrim. Berislam atau tunduk. Aslama. Yuslimu. Islamun. Yang muslimun. Memperbaiki. Memperbaiki keadaan. Aslaha. Ya, boleh kita pakai hasana, boleh. Aslaha yuslihu. Aslaha islah. Nah. Aslaha yuslihu. Islahun. Muslih. Muslihun. Berlaku ikhlas. Akhlaso. Yukhlisu. Ikhlasun. Mukhlisun. Jadi akarnya sudah selama ini yang sering kita ucapkan sudah bisa dipahami ya, Bu ya. Kenapa, Bu? Ahsana, kalau ahsana berbuat baik. Ya, perbuatan baik. Nah, orang yang berbuat baik. Yang mana? Nunnya panjang. Oh, sinnya iya, sinnya panjang. Yang mana, Bu? Nggak ada itu. Yang mana, Bu? Yang coba yang mana, Bu? Yang ini. Oh, enggak, ini nun nih, Bu, nun. Ini nun. Nun. Iya. Ini nun nih, Bu, nun. Nah, ahsana. Ahsana, nun itu. Beriman. Amanah. Amanah. Yu'minu. Kenapa kok amanah itu aslinya dari amana, dibaca dipanjangkan. Yu'minu kenapa kok enggak yu'minu? Nah, karena yang pertama hamzah ketemu hamzah, yang kedua ya bukan hamzah lagi, ya ketemu hamzah, maka tetap terbaca, nggak dibaca mad badal. Dibadalkan kalau hamzah yang jelas ketemu hamzah. Karena yang kedua kan yuk minu, maka nggak dipanjangkan, nggak yu minu nggak, tapi yuk minu. Ya ketemu hamzah, tetap kita baca seperti biasa. Amanah yuk minu. Amanah Islam. Kalau Ahmad beriman, kalau Fatimah amanat, kalau hum amanu. Sering kita baca ya Bapak Ibu di depan ya. Amanu. Kalau ana amantu. Nahnu amanna. Yu'minu. Kalau Ahmad, kalau hum yu'minuna. Anta tu'minu. Anta sama hiya sama. Antum tu'minuna. Keiman atau iman kita sebut imanun. Amanah yu'minu imanun. Aslinya dibaca panjang lagi. Kenapa dibaca panjang lagi? Hamzah ketemu hamzah. Aslinya imanun menjadi imanun. Yang tadi kenapa nggak berubah mudhari'nya? Karena ya ketemu hamzah, tidak hamzah ketemu hamzah. Jadi seolah-olah nanti banyak yang terkecoh. Amana yu'minu itu bukan ala wasni fa'ala yufa'ilu. Karena
terjebaknya seolah-olah di madinya itu adalah wazannya amana, fa'ala, yufa'ilu. Enggak, tapi amana, yu'minu. Pola ketiga Bapak Ibu, fa'ala, yufa'ilu, sama lagi berdoma. Masdarnya mufa'alatun. Masdarnya ada yang lain Bapak Ibu ya. Masdar yang dominan pada wazan ini adalah masdar mim yang tersebut dengan muannas memang. Nah, masdar mim yang tersebut dengan muannas berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain kan masdar ghairu mim. Tetapi terus dia apakah memiliki masdar ghairu mim enggak Bapak Ibu? Memiliki dengan wazan fi'alun. Tapi lebih dominan yang sering digunakan adalah masdar mim, tetapi kita sebutnya dengan muannas, ada tak marbutohnya. Sebagai contoh iya bisa misalkan masdar satu lagi Bapak Ibu, saya tulis di sini ya, yang ini ya, kalau catatannya ya, masdar satu lagi memang kadang-kadang sering keluar juga, fi'alun, boleh, fa'ala yufa'ilu fi'alun, masdar ghairu mimnya. Kalau masdar mimnya fa'ala yufa'ilu mufa'alatun, dia punya dua masdar, tapi malah yang dominan adalah masdar mim. Berjuang, berjuang. Jahada dengan pola yang sama Bapak Ibu ya. Jahada. Mudhari'nya apa? Nah, yujahidu, berjuang. Yujahidu kalau Ahmad, kalau huwa, kalau hum yujahiduna, antum tujahiduna. Enggak apa-apa Bapak ya, kita tambah dhamir hum sama antum ya. Supaya terbiasa, karena kita kan banyak temukan di Al-Qur'an dhamir antum sama hum pada bacaan mad harf disukun. Yujahiduna, jahada yujahidu, fa'ala yufa'ilu, masdarnya mujahadatun. Tersebut dengan masdar mim dan muannas. Kadang-kadang jahada yujahidu kalau kita wazankan ke ini bagaimana? Jihadun. Yang berjuang kita panggil mujahidun. Menolong. Ya, nasoro. Kalau nasoro kita sudah paten ya. Sambil ngantuk juga bisa. Membantu, sa'ada, yusaidu, musa'adatun, yang membantu, musaidun, berperang, Bapak Ibu. Qatala, yuqatilu, muqatalatun. Atau boleh kalau kita pernah dengar, kita wazankan ke sini, qitalun, yang berperang kita panggil muqatil. Awana, menolong juga. Kalau tadi membantu, afan, sa'ada itu membantu. Kalau awana, menolong. Beda Bapak Ibu, membantu. Beda ya? Membantu sama menolong bedanya apa di bahasa kita? Ya. Ya, kalau membantu bisa jadi lebih ikhlas, lebih ada hitung-hitungannya membantu ya. Nah, kalau menolong nggak ada hitung-hitungannya. Awana, awinu, muawanatun, yang membantu muawin. Berkelana,
safaro, yusafiru, musafaratun. Tetapi kata safaro, yusafiru, ada namanya ismul masdar, Bapak Ibu. Masdar yang dipakai tapi tidak sesuai wazan. Bapak Ibu suka dengan safar ya? Safar. Safarun, perjalanan. Nah, itu adalah ismul masdar dari safaro, yusafiru. Masdar yang tidak sesuai dengan wazan. Beberapa ada, seperti Bapak Ibu madza fil arabiyah salat. Shalla, yusalli. Temannya yang mana? Shalla, yusalli. Yang pertama, temannya yang mana? Yang pertama. Masdarnya harusnya tasliyun. Harusnya. Tetapi yang kita gunakan adalah ismul masdar. Kita pakainya sholatun. Sesuai nggak dengan wazan Bapak Ibu? Enggak. Tapi yang seperti itu hanya sedikit saja. Hanya sedikit. Namanya ismul masdar Bapak Ibu. Tetapi kita pakai yang umumnya dulu. Masdar yang sesuai dengan wazan. Yang sering kita praktekkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Menyembunyikan kekufuran, kita sebut apa? Menyembunyikan kekufuran. Nafaqo, yunafiku. Nafaqo, yunafiku. Masdarnya munafaqotun. Yang menyembunyikan kekufuran kita sebut munafikun. Pola keempat, tafa'ala, ya tafa'alu, kembali berfathah lagi ya Bapak ya. Mudhari'nya awalnya kembali berfathah. Tetapi di sini banyak yang terjebaknya adalah bentuk madinya seolah-olah sudah seperti fi'il mudhari' karena ada letak di depannya. Masdarnya tafa'ulun atau tafa'ulan. Ya, waalaikumsalam. Biasanya Bapak Ibu suka dimasukkan ya, karena memang di buku kuning itu dimasukkan. Ya, tafa'ulan atau tafa'ulun. Taknya satu, kemudian ainnya berdomah, tasdid dan domah. Ismul fa'ilnya mutafa'ilun. Belajar. Madza fil arabiyah. Boleh. Tadarrusa boleh. Ta'allama. Nah, yang masyhur. Ta'allama, ya ta'allamu. Ta'allama, ya ta'allamu. Bapak Ibu tadi dianjurkan ketika kita menemukan fi'il mazid, kita dituntut untuk menebak mujarotnya. Mujarotnya apa Bapak Ibu? Alima. 3 huruf ya. Mujarotnya berarti alima ya lamu, mengetahui. Kalau ditambahin harfu ziyadah bisa berubah artinya. Bisa allama, bisa a'lama, bisa ta'allama, ya ta'allamu. Ya ta'allamu kalau Ahmad. Kalau hum ya ta'allamuna. Anta tata'allamu. Antum tata'allamuna. Ana ata'allamu. Nahnu nata'allamu. Pembelajaran kita sebut pembelajaran ta'allumun, tafa'ulun, ta'allumun. Yang belajar kita panggil muta'allimun. Merenung kita temukan di Al-Quran. Tafakkaro, ya tafakkaru kalau huwa, kalau hum
Yatafakkaruna. Anta tatafakkaru. Antum fakkaruna. Ana ata. Nah, ada taknya. Taknya ini nggak boleh dilewat. Atafakkaru. Nahnu natafakkaru. Masdarnya Iya. tafakkurun. Tafakkurun. Agak susah Bapak Ibu ya, nanti kan ini ya. Ada tambahan taknya. Memang harus Agak berlipat Ustaz. iya. Kita harus kuat mengetahui, kita harus bisa menebak itunya apa namanya? Masya Allah. Mujarotnya. Sehingga kita mau nambahin huruf taknya gampang. Tafakkurun. Susahnya di mana Bapak Ibu? Susah sekali ya. Insya Allah enggak Bapak Ibu ya. Yang merendung kita panggil mutafakkirun. Berbicara. Takallam boleh, tahaddasa boleh. Takallama ya takallamu, pembicaraan. Takallumun. Nah, takallumun. Ada taknya lagi. Yang berbicara kita panggil mutakallimun. Turun dengan jumlah yang banyak. Tanazzala ya tanazzalu. Masdarnya tanazzulun. Yang turun mutanazzilun. Tanazzala. Bapak Ibu, mujarotnya apa? Nazala yanzilu. Akarnya atau aslinya nazala. Kalau menurunkan nazala, sahih. Nazalat. Berarti temennya yang berapa? Satu. Atau anzala boleh. Tanazzala turun. Kalau nazala kan turun sendirian. Kalau tanazala turun rame-rame dalam jumlah yang banyak. Selain takallama, berbicara, ngobrol juga boleh. Tahaddasa ya tahaddasu. Tahaddusun. Yang berbicara mutahaddisun. Yang sering kita praktekkan di Al-Quran Bapak Ibu, dengan pola tafa'ala, apalagi kenapa Bapak? Taqatta'a ya tabayyana, sahih. Taqatta'a tabayyana. Tabayyana ya tabayyanu. Tabayyana ya tabayyanu. Masdarnya tabayyun. Mutabayyinun. Pola kelima, ifta'ala yafta'ilu. Tambahannya hamzah. Nah, memang berkasroh. Agak aneh ya Bapak Ibu ya. Fi'il madi tapi awalnya hamzah dan kasroh membacanya. Kalau tidak ada indikasi tambahan kata apapun di depan, maka dia dibaca kasroh. Ifta'ala yafta'ilu. Masdarnya juga berkasroh. Ifti'alun. Istama'a yastami'u. Istima'un. Mustami'un. Berkumpul. Ijtama'a yajtami'u. Ijtima'un. Mujtami'un. Nah, masih nebaknya pada pola 4, 5, 6 nih masih gitu Bapak Ibu ya. Masih butuh latihan ya. Masih harus diulang-ulang. Contohnya ijtama'a. Berkumpul sama mengumpulkan beda ya Bapak Ibu ya. Ijtama'a mudhari'nya yajtami'u. Yang berkumpul kita panggil
mujtami'un. Yang sering kita praktekkan juga membuka. Iftataha, ya boleh, fataha boleh. Iftataha, yaftatihu. Nah, bersifat membuka pelajaran atau membuka acara atau membuka kegiatan. Kalau fataha membuka buku. Nah, itu fataha. Membuka pintu itu fataha. Tapi kalau iftataha membuka pelajaran, membuka acara atau membuka kegiatan. Pakainya seperti itu bedanya Bapak Ibu. Iftataha yaftatihu, pembukaan. Iftitah. Nah, iftitah. Doa iftitah Ibu. Iftitahun. Yang membuka kita panggil muftatihun. Muftatihun. Berpindah apa berpindah? Intakola yantakilu, perpindahan. Intikol, yang berpindah. Muntakilun. Pola ke boleh. Kita salah mandi. Ya, kita salah ya kita silu atau membersihkan diri. Nah, boleh. Kita salah ya kita silu. Iktisalun, mughtasilun. Ada lain Bapak Ibu? Sangat banyak ini. Ijtahada. Kalau tadi jahada, yujahidu, berjuang. Kalau ijtahada, yajtahidu, bersungguh-sungguh. Ijtahada, yajtahidu. Maksudnya ijtihad. Nah, kalau sering diulang juga lama-lama pasti bisa Bapak Ibu ya. Memang nggak bisa sekali, 2 kali, 5 kali nggak bisa. Harus 10 kali lebih minimal. Ijtahada yajtahidu, istihad, yang bersungguh-sungguh. Mujtahidun. Nah, mujtahidun kita artikan sungguh-sungguh. Tapi kalau di bahasa usul fiqh, mujtahidun adalah orang yang mengambil hukum. Ya, orang yang boleh menyimpulkan hukum disebut mujtahid. Ihtafala, sahih, merayakan. Yang sering di buku muncul berapa kali itu. Kata paling sering muncul di buku Al-Baqi, ihtafala. Ihtafala, yahtafilu. Padahal sering muncul tapi salah ketik aja itu di buku itu. Ihtafala yahtafilu, perayaan. Ihtifal, yang merayakan. Muhtafil. Nah, muhtafilun. Pola ke-6, istaf'ala, yastafilu, istif'al, mustafil. Nah, ini adalah fi'il paling panjang Bapak Ibu, dengan tambahan 3 huruf, hamzah, sin, dan ta. Memang kelihatannya Bapak Ibu kalau 1, 2, 3 udah paten ya Bapak Ibu ya. Tinggal 4, 5, 6 yang masih agak nebaknya agak ragu-ragu nih. Istaf'ala, yastafilu. Yang masyhur kita pakai meminta izin. Ista'dzana, yasta'dzinu, isti'dzanun, musta'dzinun. Nah. Istighfaro, meminta ampun. Yastaghfiru, istighfarun, mustaghfirun. Yastaghfiru kalau huwa, kalau hum, firuna, anta tastaghfiru, antum tastaghfiruna, ana astaghfiru, nahnu astaghfiru. Kalau madi kan nggak perlu kita tasrif Bapak Ibu ya, karena kita tasrif yang memudahkan kita langsung kita pahami ketika kita membaca Al-Quran. Dengan pola yang sama Bapak Ibu, berlaku sombong, istakbaro, boleh takabbaro atau istakbaro, merasa
merasa besar, sombong. Istakbaro, yes, takbiru. Masdarnya istikbar, yang berlaku sombong. Mustakbirun. Nah, tapi boleh juga takabbaro, ya takabbaru. Takabburun, yang sombong. Mutakabbirun. Melihat, mendengar dan memperhatikan. Istama'a. Kalau mendengar saja sami'a. Nah, kalau kita di Al-Qur'an itu kan fastami'u lahu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u, istama'a. Jadi tidak hanya sekedar mendengar sambil nggak sengaja mendengar, ya, tapi harus menghadap, ya, menyimak, mendengar dan menghadap, itu istama'a. Mudhari'nya yastami'u, masdarnya istima', mustami'un. Fi'il ajwafnya, Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan pada fi'il ajwaf. Masih ingat ajwaf? Nah, yang di tengah. Sudah ajwaf, sudah nakis, mazid lagi. Ini dari sudut kalau kita melihat mujarrad atau mazid. Belum kita lihat dari sudut sahih atau mu'tal. Ini semua, Bapak Ibu, mujarrad atau mazid? Sudah jelas mazid. Sahih atau mu'tal? Sahih, karena tidak ada indikasi harful ilah. Istaqoma, yastaqimu. Kalau ini istaghfara belum ditulis ya. Istaghfara. Istaiqadha. Istaiqadha. Nah, pada bab ini Bapak Ibu ada pengecualian kalau kita ketemu dengan fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf masih ingat Bapak Ibu? Ada harfilah di tengahnya. Seperti menolong. Ghatha yaghisu. Menolong. Yaghisu. Kemudian kita temukan juga berdiri apa? Berdiri. Koma. Tegak berdiri. Lurus, koma. Yakumu. Ada harfilahnya Bapak Ibu ya? Baik itu ajwaful wawi ataupun ajwaful ya'i. Ketika kita tambahin hamzah, sin dan ta, kita akan temukan fi'il misalkan menjadi istaghosah yastaghisu. Nah, maka istaghosah masdarnya memang tersebut muannas. Istighosatun. Sama koma yakumu. Kalau Bapak Ibu suka dengar kata istiqomah ya. Nah, itu ada fiilnya. Istaqoma yastaqimu. Istiqomah itu bahasa Indonesianya apa? Tidak ada ya istiqomah. Telaten, apa telaten ya? Teguh pendirian. Enggak, istiqomah itu kalau telaten bukan telaten bukan. Iya, bahasa Indonesianya apa? Iya, terus menerus. Nah,
Ya, istiqomah. Istaqomah yastaqimu. Bentuk masdarnya istiqomatun. Yang istiqomah kita panggil mustaqimun. Ketika kita nambahin muannas, ketika kita menemukan fi'il yang mujarrodnya adalah apa ini Bapak Ibu? Ajwaf. Semua ini fi'il dari sudut hurufnya sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal Bapak Ibu? Mu'tal. Dari mana kita tahu mu'tal? Nah, kita kembalikan ke mujarrodnya, ya gosa ya gisu. Kalau gosa ya gisu kan menolong Bapak Ibu ya. Kalau istighosah berarti minta pertolongan. Kembali ke mujarrodnya sama istiqomah, istiqomatun. Dari sudut hurufnya istaghfaro. Sahih atau mu'tal? Istaghfaro. Sahih. Dari mana kita tahu sahih? Mujarrodnya ghafaro. Nah, maka melihat mujarrad atau mu'talnya pada melihat sahih atau mu'talnya pada fi'il mazid, memang mau tidak mau kita harus kembalikan ke mu'tal mujarrodnya. Tetapi Bapak Ibu setidak-tidaknya sudah bisa menebak lah ya. Jelas ya, jahada ya kan seolah-olah nggak ada harful ilahnya. Harful ilah ini bukan harful ilah Bapak Ibu. Ini adalah harfu ziyadah. Beda Bapak Ibu ya. Ketika kita mengatakan, misalkan ketika kita ketemu fi'il dengan ini kan ada jahada. Kalau kita ketemu dengan koma misalkan, yakumu berdiri, sama-sama alif ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah ini harful ilah? Tidak. Ini adalah harfu ziyadah. Kalau koma di sini adalah harful ilah. Beda ya, tapi sama-sama alif. Bisa difahami Bapak Ibu? Berarti harus tahu mudaranya dulu. Berarti harus tahu yang mudaranya dulu untuk menentukan kalau dia itu Enggak perlu, langsung lihat madinya saja. Sama-sama alif ya? Ya sama-sama alif, karena ini kan 3. Sudah jelas ini 3. Iya, ini mujarrad, koma, yakumu. Sama-sama alif. Sama-sama alif, tapi ini adalah harful ilah, koma, yakumu. Kalau ini jahada. Nah, jahada yajhadu. Bersungguh-sungguh. Kita tambahin alif. Nah, alif yang ini harfu ziyadah, alif yang sini adalah harful ilah. Baik. Misalkan ketika kita tadi darasa yudarisu. Bapak Ibu, madza fil arabiyah berhaji? Hajja. Ya, hujju. Atau menunjukkan. Dalla ya dulu. Sama-sama tasdid Bapak Ibu ya? Sama-sama tasdid ya. Nah, kalau tasdid di sini adalah mudha'af. Huruf aslinya hajaja yahjuju, dalala yadlulu. Jadi hajja yahujju, dalla yadullu. Sama-sama tasdid. Di sini tasdid, tapi di sini tasdidnya adalah tasdid harf ziyadah. Tapi Bapak Ibu kalau ini bingung tinggalin saja. Ya. Kalau huruf ziyadah kan ini Bu. Huruf ziyadah ada 9 warna merah nih. Iya, kenapa sih? Kenapa? Huruf tambahan. Haruf ziyadah itu huruf tambahan. Yang pertama tambahan yang dimaksud huruf tambahan pada fi'il. Kalau yang ini adalah tambahan tasdid pada ainul fi'il, kalau di sorof namanya, di tengah-tengahnya. Kalau ini tambahan pada hamzah di awal fi'il, sebelum fi'il. Kalau ini tambahan alif setelah
fa'ul fi'al setelah huruf fa tambahannya. Nah, kalau ini tambahan ta dan tambahan tasdid, kalau ini tambahan hamzah dan tambahan ta, kalau ini tambahan hamzah, sin dan ta. Ini huruf tambahan pada fi'al. Kemarin kan harfu ziyadah itu fi'il mazid itu. Fi'il mazid itu apa Bapak? Fi'il mazid definisinya. Fi'il yang ada huruf tambahan. Nah, tambahannya ini nih. Ini tambahan dengan alif. Iya, salah satunya ini. Nah, ketika kita mengatakan ini kan sama-sama alif ya, Bapak ya. Sini sama-sama alif. Bedanya apa? Kalau ini alifnya ini asli badannya fi'il, bukan tambahan, namanya alif harful ilah. Dia asli badannya fi'il. Kalau ini kan tambahan ini, alif tambahan. Yang mujarradnya apa? Jahada, ya jahadu, artinya bersungguh-sungguh. Jahada, ya jahadu. Amarnya ijhad. Iya, huruf tambahan, harfu ziyadah ya harfu bagian dari fi'il mazid tadi. Iya, dari fi'il mazid. Naftah kitabana, Bapak Ibu. Kita buka buku kita, masih pada judul Madza biyadik. Apa di tanganmu? Nah, Madza biyadik. Sebelumnya ada latihan yang belum dibahas, Bapak Ibu. Latihan 80 sudah dibahas. Afwan, yang latihan 76 sama 77 sudah ya? 76, 77 sudah. Nah, kemudian Al-an as-safhah samanin. Nah, samanin. Sudah juga ya, Ibu ya? Nah, sekarang dikenalkan bulan Asyhurul Asyhurul Qamariyah. Nah, bulan ini Bapak Ibu, bulan ini sudah tersebut. Jadi bulan ini, bulan Muharram, Safar itu memang Asyhurul Arabiyah. Bulan-bulan yang hitungannya orang Arab. Aslinya memang. Nah, aslinya. Nah, kapan pertama kali muncul? Bukan pas 1 Hijriah itu, bukan. Sebelumnya juga sudah dipakai sebelumnya. Orang Arab kuno dulu juga sudah memakai ini. Nah, bahkan kan disebutkan di hadis bahwasanya penciptaan bumi juga terjadi pada bulan Muharram. Nah, berarti sudah ada. Cuman dipatoknya tahun barunya itu bertepatan dengan hijrahnya Nabi. Itu. Dimulai 1 Hijriahnya itu. Tahu masa perbedaan bulan Hijriah sama Qamari? Kalau menurut perhitungan matahari mengelilingi bumi, atau sebaliknya, atau bumi mengelilingi sebaliknya. Ada ini jadi ada perbedaannya gitu maksudnya. Iya, kalau bulan Qamariyah berdasarkan bulan, iya, berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Iya. Kalau Syamsiah, bumi mengelilingi matahari. Iya, meskipun kita jarang tahu ya. Kenapa, Bu? Kita jarang tahu itu maksudnya ya. Iya. Kita tahunya ini bulan Arab ini, bulan Iya. Samsi ini, bulan jadi itu kita nggak tahu asal perbedaannya. Iya. Itu pelajaran SD ya? Iya, perhitungan kalender Qamariyah dan Syamsiah ya. Jadi kalau Syamsiah itu perhitungan berdasarkan bulan mengelilingi bumi.
Ya kan awal bulan itu makanya terjadi pada bulan Sabit itu pertama kali. Nah, bulan ini, bulan Komariah, disebut karena memang bulan mengelilingi bumi. Itu sudah dihitung sebelum Nabi Muhammad diutus, memang. Sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, yang menjadi patokan adalah ketika 1 Hijriah, itu adalah ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dihitungnya 1. Itu pun dihitungnya tidak pada zaman Nabi tidak tidak menghitungnya. Yang menghitung adalah Umar bin Khattab. Jadi beberapa tahun setelah Nabi wafat baru Umar menetapkan kita punya tahun sendiri, yaitu semenjak dihitungnya Nabi hijrah itu. Jadi seolah-olah Nabi bukan tidak tahu ya Nabi tidak menyaksikan karena Nabi sudah wafat, tidak menyaksikan ditetapkan Umar bin Khattab itu menentukan tahun. Terus bagaimana? Ya boleh, karena kan kita kan diperintahkan Nabi untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Bahkan Nabi sudah menegaskan seandainya ada Nabi setelahku, dia adalah Umar. Tetapi aku adalah penutup Nabi. Itu jaminan dari Nabi bahwasanya lisan dan hatinya Umar bin Khattab itu benar, Bapak Ibu ya. Kuat, berarti dalil yang dipakai Umar itu kuat. Jadi Umar bin Khattab yang menetapkan tanggal 1 Hijriah itu. Tahun 1 Hijriah pada bulan tahun 1 Hijriah ketika Nabi hijrah. Adapun sebenarnya hijrahnya Nabi itu bukan 1 Muharram enggak. Jadi yang jadi patokan adalah tahunnya. Tetapi umat Islam banyak yang salah paham seolah-olah hijrahnya Nabi itu di bulan Muharram. Hijrahnya Nabi sendiri adalah sama seperti tanggal lahirnya Nabi, 12 Rabiul Awal. Pas berangkatnya itu, tidak Muharramnya. Nah, ini yang banyak menjadi salah paham ya, Bapak ya. Jadi hijrahnya Nabi sendiri pada bulan Rabiul Awal. Cuman patokannya tahun baru pertama kali tahun menjadi pas Nabi hijrahnya itu. Kembali ke bahasa Arab ya, Bapak Ibu ya. Ya. Muharramun. Nah, asani Safar. Nah, ini berarti sudah istilah dari sana ini. Nah, tetapi kan tidak perlu kita mempertanyakan kenapa yang pertama Muharram. Nah, sama juga ketika kita menanyakan kenapa yang pertama Januari, gitu kan? Ya sudah kebiasaan. Nah, sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, atau Jumadal Saniyah. Biasanya disebut juga Jumadal Saniyah. Rajabu, Sya'banu, Ramadhanu, Syawwalu, Dzulqa'dati, Dzulhijjah. Nah, adapun lafadz asyhur asyamsiyah, nah ini agak susah ya Bapak Ibu ya kita menyebutkannya. Yanayir, Februari, Maris, April, Mayu, Yuni, Yuli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah. Fisofah asalisah wa samanin. Kalau ini bisa dihafal sendiri Bapak Ibu ya, bulannya Bapak Ibu ya. Sekarang kita perhatikan bentuk fi'il madhi yang terdapat pada kolom kanan. Kemudian fi'il mudhari', ismul fa'il dan ism maf'ul. Nah, di sini ism maf'ulnya belum kita bahas Bapak Ibu ya. Ma huwa ismul maf'ul? Sighah juga. Ismul maf'ul bukan maf'ul bihi. Yang sulasi mujarrad saja belum kita bahas Bapak Ibu ya. Misalkan menolong nasoro, yang menolong nasir, yang ditolong mansur.
Nah, ditambahin memnya dan wawu mansur. Menulis kataba. Ya, penulis katib, yang ditulis maktub. Nah, berlaku tidak adil atau zalim. Zolama, yang berlaku zalim. Zalimun, yang dizalimi mazlum. Nah, ini juga sama, nanti dikenalkan ismul maf'ul Bapak Ibu. Tinggal membalikkan saja caranya. Membalikkan yang kasroh jadi fathah. Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalkan mudarrisun, mengajar, pengajar, yang diajar kita panggil mudarrosun. Nah, itu saja ismul fa'il. Tetapi kita nggak membahas itu ya Bapak Ibu ya. Kita lewatkan dulu ismul maf'ul. Nah, ismul fa'il dan ismul maf'ul ini adalah sighah Bapak Ibu. Tentu dalam susunan Bapak Ibu sudah kenal fa'il dan maf'ul bihi. Beda ini ya. Kalau ini adalah kata. Kalau maf'il, mal farqu bainal fa'il wa ismil fa'il. Apa bedanya fa'il dan ism fa'il Bapak Ibu? Ya. Ismul fa'il itu ini sighah. Sebagaimana masdar, berarti masih bermain kata. Kalau fa'il itu adalah subjek dari sebuah kata kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Sighah. Kenapa, Pak? Oh, nah, kalau ini namanya wazn, Pak Haji. Ini wazn nih. Wazn itu patokan. Nah, iya, pola. Wazn sendiri secara bahasa itu timbangan artinya. Supaya kita mau menghafal ke sini, nah ini wazn adalah taf'il tadris. Supaya untuk apa namanya? Mengasah perasaan, melatih perasaan untuk menebak, taf'il tadris. Nah, itu fungsinya wazn ini. Itu wazn. Kalau sighah itu bentuk kata. Nah, bentuk kata yang pertama adalah bentuk kata fi'il madhi. Fi'il mudhari'. Nah, ini sighah. Sighah itu bentuk kata. Kemudian ini masdar. Kemudian ini ismul fa'il. Nah, ini sighah. Ini namanya bentuk kata. Kata kerja lampau, kata kerja yang terjadi atau akan terjadi. Kemudian bentuk perbuatannya kita sebut masdar atau isfi'il yang dijadikan isim. Kemudian yang melakukan, nah pelaku, bukan subjek dari dalam susunan. Berbeda Bapak Ibu ya ketika kita mengatakan fa'il. Tentu ketika kita mengatakan saya melihat pengajar, seorang pengajar, bagaimana Bapak Ibu? Ra'aitu. Tadi Pak Haji sudah bisa dirasa Pak Haji bedanya wazn sama, nah ini wazn, ini wazn ini. Wazn itu fungsinya supaya apa namanya? Nah, supaya kita memudahkan untuk mentasrif ini. Supaya kita mudahkan untuk menebak. Kalau fa'ala masdarnya taf'il. Kalau af'ala masdarnya if'al. Sebenarnya nggak perlu dihafal, Bapak Ibu. Cukup sering dibaca insya Allah beberapa kali dengan rutin, misalkan sebulan saja. Insya Allah sudah bisa menebak. Kalau fa'ala taf'il, kalau af'ala if'al, kalau darrosa tadris, kalau ahsana isan. Saya melihat seorang pengajar. Ra'aitu. Nggak kelihatan Bu? Oh, pakai. Yang dihapus yang mana nih?
Saya melihat seorang pengajar. Berarti ro'a itu mudarrisan. Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas sorof. Bahwasanya kata mudaris itu adalah dengan sighah, dengan bentuk ismul fa'il. Tapi dalam susunan ini, kata mudaris kita sebut dalam pangkatnya, dalam i'rab pangkatnya adalah maf'ul bihi. Nah, jadi nggak ada urusan ya. Ketika kita membahas susunan itu tidak ada urusan dengan sorof. Ya memang seperti uang koin, kanan kiri kan nggak ada urusan Bapak Ibu, beda. Tapi apa namanya, dua-duanya nggak bisa dipisahkan memang, harus seimbang. Dalam susunan ini kata mudaris pangkatnya adalah sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Perlu nggak kita sebutkan maf'ul bihi ismul fa'il? Perlu? Nggak perlu. Ya cukup maf'ul bihi saja, nggak ada urusan, dia adalah tadi ngambilnya dari ismul fa'il. Pengajar itu sudah hadir. Ja'al mudarrisu. Ya, boleh. Tadi hadir bilangnya ya? Ya. Iya, datang. Ya. boleh hadrob, ya sama saja. Ja'al mudarrisu. Pengajarnya sudah datang. Pengajar itu, pengajar yang tadi, kata mudaris Bapak Ibu. Atau kalau seorang pengajar bagaimana? Ja'a mudarrisun. Kalau ada alnya kan berarti pengajar itu, atau pengajar ini, atau pengajar yang tadi. Nah, itu al mudaris pakai al. Kalau setelah datang tidak menentukan omongannya, telah datang seorang pengajar. Berarti ja'a mudarrisun. Nah, ja'a mudarrisun. Ja'al mudarrisu. Kata mudaris tadi kita sudah bahas dalam shorof adalah dengan bentuk dengan sighah ismul fa'il. Pada susunan ini kata mudaris adalah sebagai fa'il. Nah, dalam i'rab fa'ilun marfu'un. Perlu kita sebutkan nggak fa'ilun dari ism fa'il? Nggak perlu kita sebut sighah. Pengajar itu apa? Pengajar itu mulia. Al-mudarrisu karimun. Al-mudarrisu karimun. Kita menyebutkan kata al-mudarrisu tadi di shorof dengan sighah ismul fa'il. Tetapi dalam susunan yang barusan kita sebut, al-mudarrisu sebagai mubtada. Al-mudarrisu karimun. Kenapa sih? Iya, dari bentuk kata yang sama, yaitu ismul fa'il, tetapi dalam susunan pangkatnya berbeda-beda. Bisa menjadi maf'ul bi, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bihi, bisa jadi mubtada, atau bisa jadi khobar. Kamu adalah seorang pengajar. Anta mudarrisun. Anta. Nah, sama-sama mudaris dari bentuk yang sama Bapak Ibu ya. Karena tadi kita sudah banyak membahas shorof, kita pindah ke susunannya. Sama-sama mudaris semua dari sighah ismul fa'il, tetapi dalam susunan pangkatnya berbeda-beda. Bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bihi, bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Jadi mal farqu bainal fa'il wa ismil fa'il. Fa'il itu adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa huwa wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Ism yang disebutkan setelah fi'il dan dialah yang mengerjakan fi'il itu. Kalau ismul fa'il adalah sighah, salah satu bentuk kata.
Kita buka lagi. Ada qaddama, mendahulukan. Yuqaddimu, qaddama yuqaddimu. Masdarnya nggak tertulis Bapak Ibu ya? Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menebak masdarnya? Taqdimun. Nah, qaddama yuqaddimu, taqdimun. Temannya yang mana ini? Nah, fa'ala. Yang mendahulukan kita sebut muqaddamun, muqaddimun, afan. Ismul maf'ulnya kita skip dulu Bapak Ibu ya. Kita kuatkan dulu ism fa'il dan masdar. Soalnya kelihatannya Bapak Ibu kalau nomor 1 sampai 2 sudah paten. Yang agak-agak bingung itu nomor 4 sampai 6. Jadi kita kuatkan dulu ismul fa'il, menentukan ismul fa'il. Adapun ismul maf'ul itu gampang. Nanti kita bahasnya. Tinggal kasroh difathahkan. Ismul fa'il ini tadi yang disebut sama Ibu tadi sama seperti masdar mim, sama seperti ismul makan wa ismul zaman di dalam sorof nanti. Kalau kita buka buku kuning itu semua. Tunduk atau berislam. Aslama yuslimu, temennya yang keberapa ini? Yang kedua, aslama yuslimu. Masdarnya apa Bapak Ibu? Islam. Yang tunduk kita panggil muslim. Ihtafala yahtafilu. Masdarnya apa Bapak Ibu? Ihtifalun. Ihtifalan. Boleh. Yang merayakan kita panggil muhtafilun. Mendekat. Iqtaroba atau menjadi dekat. Mudhari'nya yaqtaribu. Iqtaroba yaqtaribu. Masdarnya iqtirab. Nah, ismul fa'il muqtarib. Nah, merenung atau memikirkan. Tapi merenungnya bukan ngelamun ya Bapak Ibu ya. Tafakkaro bukan bengong ini. Di dalam aku akan merenung ya. Merenung itu enggak bengong merenung gitu. Merenung tapi memikirkan merenung. Itu tafakkaro. Ya tafakkaru. Masdarnya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Tafakkur. Nah, tafakkur. Yang merenung mutafakkirun. Intolako. Mana intolako? Bisa berarti lepas, bisa berarti pergi. Boleh kita artikan pergi atau lepas. Yang toliku. Masdarnya? Nah, intilakun. Yang terlepas atau yang pergi kita panggil muntalikun. Ini mujarotnya apa Bapak Ibu? Tolako. Kalau melepaskan apa melepaskan? Atau lako. Yutliku. Iya, kalau melepaskan. Kalau intolako teman yang mana ini? Nomor 5. If ta'ala. Oh, di sini tidak dibahas ya Bapak Ibu ya. Tambahan nun tidak dibahas di sini. Tapi di situ ada contohnya. Kita tidak membahas tambahan hamzah dan nun. Tetapi tersebut mungkin penulisnya lupa mungkin ini. Ada juga fi'il memang tambahan hamzah dan nun memang ada. Safaro yusafiru. Bapak Ibu, masdarnya apa kira? Musafaro. Tetapi yang sering digunakan dalam keseharian kita adalah safar. Masdarnya pakai safar. Namanya ismul masdar namanya. Ada bab ismul masdar, masdar yang tidak sesuai dengan wazan. Yang kita sering mendengarnya di lisan Arab saja. Safar. Safar itu kan perjalanan. Masdar daripada safaro yusafiru. Yang mengadakan perjalanan kita panggil musafir. Menerima atau menyambut. Istaqbala. Yastaqbilu. Penyambutan istiqbal. Yang menyambut mustaqbil. Nah,
nahnu nabahas an tamrinat imla'il faragha bi asma'is syuhur al-qamariyah. Istilah titik dengan nama-nama bulan qamariyah. Nahtafilu bi ra'si as-sanah al-hijriyah fi syahri Muharram. Nah, bi awalis sanah atau bi ra'sis sanah, di awal tahun. Asy-syahrus tsani minal am al-hijri huwa Safar. Nah, wulida ar-rasulu. Mana wulida Bapak Ibu? Nah, wulida. Nah, wulida ini bentuknya, sighahnya ism atau fi'il? Fi'il. Nah, namanya fi'il majhul. Kemarin sudah sedikit kita singgung Bapak Ibu ya. Semua fi'il apapun pada sulasi itu dengan pola fu'ila yuf'alu. Nah, fu'ila yuf'alu. Semuanya pasti dipolakan. Kalau kita mau pasifkan menjadi fu'ila, dihapus saja Bapak Ibu ya. Ini sudah paten kan? Sudah ya. Karena kalau kita lihat pelajaran al-fi'il majhul ini belum dibahas sampai pada di silabus LBIQ belum dibahas, bahkan pada sampai menengah belum disinggung. Maka tapi sering keluar. Tidak apa-apa kita singgung Bapak Ibu ya. Semua fi'il kita akan rubah bentuknya menjadi fu'ila jarang-jarang Bapak Ibu ya fi'il madi awalnya dhammah, kecuali pada kata kerja pasif. Mudhari'nya apa? Yuf. Kalau yuf'ilu yang tadi nomor 2 tadi, ini yuf'alu. Misalkan menolong apa? Nasoro, yansuru. Kalau ditolong, nusi, kita samakan. Ini fungsinya wazan memang seperti ini, melatih kita untuk menebak. Nusiro, yunsoru. Menulis atau mewajibkan atau menentukan hukum. Kataba, yaktubu. Kalau ditulis atau ditentukan, kutiba. Mudhari'nya apa? Nah, yuktabu. Lama-lama juga bisa menebak Bapak Ibu ya. Memang pembiasaan itu nggak cukup sekali, 2 kali, 5 kali nggak cukup. Harus 20 kali. Diulang nggak apa-apa. Apa lagi? Berlaku zalim, dolama, yadlimu. Kalau didolimi, zulima, yudlamu. Membaca, qara'a, yakra'u. Kalau dibaca, quri'a, yuqra'u. Kalau membuka, fataha. Kalau dibuka, futiha. Mudhari'nya sahih. Futiha yuftahu. Perasaannya sudah dapat Bapak Ibu?
feelingnya sudah dapat untuk menebak kata kerja pasif? Itu pola positif. Iya, pasif. Nah, kemudian kita menemukan Ahmad menolong Umar. Gimana? Ahmad menolong Umar. Yang pertama, enggak, yang pertama dulu. Pasif aktif dulu. Ahmad menolong Umar. Nasoro Ahmadu Umar. Umaro atau Umaru? Ini susunan jelas ya. Fi'il, fa'il, tandanya dema. Umaro adalah maf'ul bihi. Nah, kalau kita membuat kata kerja pasif, berarti Umar ditolong. Berarti Nusiro Umaru. Nah, Umaru. Tadinya susunan awal Umar adalah maf'ul bihi. Di sini Umar adalah sebagai naibul fa'il. Mana naib, Bapak Ibu? Naib itu wakil presiden. Naib, wakil. Naibnya dan dia pakai dhamma. Dalam susunan pasif ini, Bapak Ibu, tidak dibutuhkan, bahkan tidak boleh disebutkan fa'il. Fa'ilnya nggak disebut lagi. Umar ditolong tanpa perlu kita tahu siapa yang menolong dalam susunan ini. Kan ada dua cara kita membuat susunan pasif dalam bahasa Arab. Cara yang kedua adalah boleh kita menyebutkan fa'ilnya, tetapi dengan cara mendahulukan atau memajukan objeknya. Nah, tetapi cara yang pertama ini, cara dasarnya ini, menjadikan fi'il majhul. Namanya fi'il majhul, Bapak Ibu. Fi'il yang tidak memiliki fa'il, adanya adalah naibul fa'il, wakilnya fa'il. Baik. Ahmad menolongmu. Bagaimana, Bapak Ibu? Ya. Nasoroka. Ahmad. Nasoroka Ahmad. Yang pertama, Ahmad menolongmu. Nasoroka, siapa yang menolong? Siapa yang menolong, Bapak Ibu? Dalam susunan ini ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya mana? Ahmad. Ahmad menolongmu. Terus kita membuat dengan susunan pasif. Kamu ditolong. Bagaimana? Nusirta. Nah, Bapak Ibu, ini adalah fi'il. Ini adalah fi'il. Dia juga bisa ditasrif. Kalau nusiro, dia ditolong. Kalau kamu ditolong, kalau mereka ditolong, nusiru. Kalau Fatimah ditolong, nusirot. Anta ditolong, nusirta. Anti ditolong, nusirti. Saya ditolong, nusirtu. Kami ditolong, nusirna. Ini adalah fi'il yang bisa ditasrif. Fi'il dan naibul fa'il, bukan fa'il. Kalau ini sama juga, ini bukan fa'il, ini bukan fa'il. Naibul fa'ilnya mana berarti naibul fa'ilnya? Domir anta. Kalau ini naibul fa'ilnya huwa atau Umar. Kalau tidak disebutkan Umar berarti domir huwa. Nah, perlu diingat ini adalah fi'il yang bisa ditasrif. Allah menyayangi kami. Madafil Rabiah. Menyayangi apa, Pak? Menyayangi. Rahimah. Allah menyayangi kami. Kita sampai jam berapa? 9:30 apa ya? Ya. Rahimah. Kalau menyayangi dulu, rahimah yarhamu. Kalau disayangi, ruhimah mudhari'nya apa? Yu. Nah, yurhamu.
Turhamu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Ini dihapus ya, Bu ya? Dihapus nih. Belum. Udah Ustaz. Ya. Ya, difoto. Oh, gimana? Ya. Ya, udah terlanjur dihapus. Besok diulang lagi nggak apa? Silakan. Disebutkan di Al-Quran ya, wa idza Bapak Ibu, ada yang mencoba membaca Al-Quran? La'alakum. Oh, kurang alif ya, kurang lam. La'alakum. Wa idza quri'a Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna. Ada fi'il Bapak Ibu di sini? Ada sigo fi'il, bentuk fi'il? Apa saja? Quri'a, sama fi'il quri'a. Istami'u, fi'il apa ini? Amar ya, madi mudhari atau amar. Istama'a yastami'u, istami. Memang kita belum menebak amarnya Bapak Ibu ya. Kalau fa'ala yufa'ilu, fa'il, allama yu'allimu, alim. Yang paling bawah istaghfaro yastaghfiru, istaghfir. Istama'a yastami'u, istami. Kalau ini dengan domir apa berarti? Antum. Enggak antum. Fi'il amr itu harus domirnya antum. Anta istami, antum istami'u. Ansitu fi'il nada. Amr juga, amr. Ansitu, ansota yun situ, diam. Kalau diamlah. Ansit. Aslama yuslimu, amrnya aslim. Nah, memang kita belum ke situ ya nampaknya. Amanah yu'minu, amin. Bukan amin, beda. Kalau amin memnya panjang itu ism fi'il amr namanya. Amin. Kalau kalian berimanlah. Aminu jamaknya. Jamaknya kan tinggal nambahin wawu ya. Kalau ansit, kalau antum, ansitu aslim. Kalau antum, aslimu akrim, muliakan. Kalau muliakanlah kalian, akrimu. Nah tuh. Fi'il apa? Fi'il amar. Kemudian ada fi'il lagi Bapak Ibu. Turhamun. Tetapi yang kita bahas adalah fi'il majhul yang sedang kita bahas ini. Ada fi'il majhul Bapak Ibu? 1 dan 2. Kata kerja pasif ini. Quri'a. Kalau membaca apa membaca? Qara'a yaqra'u. Kalau dibaca quri'a quri'a mudhari'nya apa? Yuqra'u. Ada fi'il, kaidah dasarnya ada fi'il harus ada fa'il, tapi pada susunan ini ada fi'il tidak ada fa'il, yang ada adalah naibul fa'il.
Quran dibaca, kita tidak perlu tahu siapa yang membaca. Siapa aja yang membaca, kita harus mendengar. Tidak perlu disebut fa'ilnya, baik itu yang membaca Nabi Muhammad atau yang membaca qari atau imam atau ustadz, kita harus mendengar. Quri al-Qur'anu. Al-Qur'anu pada posisi apa namanya Bapak Ibu? Tadi. Bukan fa'il. Naibul fa'il. Yang membaca perlu tahu nggak? Nggak perlu. Dalam susunan pasif bahasa Arab tidak perlu kita tahu fa'il, tapi ini adalah naibul fa'il. Yang tadi di jumlah aktifnya adalah pada posisi maf'ul bihi. Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Berarti Al-Quran dibaca. Ada kata kerja pasif yang lain, yang kedua adalah menyayangi. Rohimah yarhamu. Rohimah yarhamu. Kalau disayangi ruhima. Mudhari'nya yu. Polanya selalu sama. Menentukan kata kerja pasif malah enak Bapak Ibu. Pasti polanya fu'ila yuf'alu. Ruhima yurhamu. Turhamun ini berarti apa? Naibul fa'ilnya apa? Antum, sohi. Supaya kalian dirahmati atau kalian disayangi. Jadi fi'il majhul, baik itu meskipun itu fi'il majhul, tetapi dia adalah fi'il yang bisa ditasrif sesuai domirnya. Turhamun ini adalah fi'il apa Bapak Ibu? Mudhari'. Madi atau mudhari'? Mudhari' yang majhul, yang pasif. Nah, tetapi fi'il majhul tidak seperti fi'il biasa yang ada masdarnya, nggak ada amarnya, atau nggak ada, itu nggak ada. Dia hanya dijadikan pasif saja. Tidak bisa kita tasrif seperti yang sudah kita pelajari di awal. Tidak bisa kita tasrif seperti yang di awal tadi, ada masdarnya, ada isim fa'ilnya, ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Nah, fi'il majhul hanya tersebut madi dan mudhari' saja. Tapi Bapak Ibu siang ini bingung nggak? Nggak, insya Allah ya. Kalau bingung tinggalin aja. Karena sering keluar, pasti sering keluar ini. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taib inni ulitu alaikum walastu bi khairikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.